Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 231 episode 78. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallowed Star chapter 232 sampai 233 episode 79. Dalam beberapa hari ke depan, aliansi HR dengan cepat mengirimkan sisa-sisa pesawat ruang angkasa peradaban kuno. Beberapa potongan unik dikirim sekitar 100 km di luar kota Yangzhou. Mereka semua disimpan di gudang besar di hutan belantara di luar. Tak lama setelah itu, Babata menaruh semua bahan ini ke dalam ruang penyimpanan virtualnya sendiri. Luo Feng memiliki cincin penyimpanan. Namun, Babata sendiri memiliki ruang penyimpanannya sendiri. Ruang penyimpanan hanya bisa menampung benda-benda tak hidup, mayat, Ruang penyimpanan Babata jelas jauh lebih besar. Dia bahkan bisa memuat semua bahan, termasuk alat dan benar-benar mulai membangun kapal di dalam ruang. Mesin, sumber daya Ini semua tidak hidup, maka mulailah pembangunan pesawat ruang angkasa dalam penyimpanan spasial. Babata, seberapa besar ruang penyimpanan Anda? Luo Feng bertanya, sebelumnya. Anda benar-benar menyimpan kapal planet Yunmo di dalamnya? Cincin saya bahkan tidak bisa menyimpan kapal itu. Sekarang, Anda sudah benar-benar menyimpan seluruh gudang dan mulai membangun kapal. Seberapa banyak ruang yang ada? Luo Feng sangat penasaran dengan persediaan pribadinya. Lebih besar dari milikmu. Babata jujur dan langsung. Berapa lama untuk menyelesaikan pembangunan kapal? Tanya Luo Feng. 5 atau 6 tahun. Kata Babata. Ya Tuhan, 5 atau 6 tahun? Bukankah kamu yang luar biasa? Mengapa ini butuh waktu lama? Babata tidak puas, kami sedang membangun kapal untuk melakukan perjalanan di alam semesta. Bukan model pesawat ruang angkasa. Juga, untuk membangun kapal memerlukan banyak alat yang sangat spesifik, saya bahkan tidak memiliki alat dan saya bekerja dalam kondisi seperti itu, membangun dari awal. Di bumi, berapa lama untuk membangun kapal induk? Hal yang saya bangun adalah puluhan juta kali lebih keras dan lebih rumit, 5 atau 6 tahun dianggap sangat cepat. Baiklah, aku tidak terburu-buru. Luo Feng tidak mendorongnya lagi. Benar, mendapatkan bantuan saya untuk membangunnya adalah berkah. Kalau tidak, dengan teknologi bumi, baik itu 100 tahun atau 1000 tahun. Anda hanya akan bisa memasuki ruang angkasa. Untuk menempuh perjalanan seperti susu akan membutuhkan 100.000 tahun cahaya. Untuk melakukan perjalanan antar bintang, bumi tidak akan mampu membangun kapal seperti itu dalam 1000 tahun. Babata sangat bangga. Pengetahuan Luo Feng terbatas dalam hal itu. Dia pasti tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membangun kapal ruang angkasa untuk perjalanan universal, hanya berapa banyak hambatan yang terlibat dalam proses pembangunan. Ini adalah pesawat ruang angkasa nyata, bukan model. 5 atau 6 tahun untuk diselesaikan sudah luar biasa cepat. Sebagai puncak dari semua Babata dapat dengan mudah membangun dukungan dasar untuk membantu membangun kapal. Semua ini sambil mengawasi pelatihan Luo Feng. Jangan berpuas diri. Semua otot dan tulang level 1 semua penjelajah bintang mampu menahan 1000 kali gravitasi bumi. Itu hanya karena organ internal Anda menjadi lebih lemah. Itu sebabnya Anda harus memulai hanya 100 kali. Menggunakan 28 hari untuk membiasakan 1000 kali gravitasi normal tidak bisa dibanggakan. Raungan Babata bergema di benak Luo Feng. Di dalam ruang gravitasi, tanpa mengenakan apapun selain celana dalamnya, Luo Feng berdiri tanpa alas kaki di ruang gravitasi, tubuhnya penuh keringat, dengan sesekali keringat menetes ke tanah. Layar di samping menampilkan angka, 1088 gram. Melampaui lebih dari 1000 kali gravitasi normal, gaya bekerja pada seluruh tubuh Luo Feng, setiap otot dan setiap sel. 28 hari membiasakan diri ini memaksimalkan kekuatan dan pelatihannya sebagai pejuang bintang. Setiap kali ia berlatih, ia menggunakan kristal muya dan ini memungkinkan organ internalnya meningkat pada tingkat yang ekstrim. Baiklah, sudah hampir waktunya. Serap kristal muya, kata Babata. Luo Feng segera duduk bersila, kristal muncul di tangannya.
Bau harumnya secara alami menyebabkan seseorang mengiler, di bawah induksi gen, energi mulai meresap ke tubuhnya dengan cepat. Energi kristal Muya berbeda dari energi genetik, energi kristal itu sangat murni. Sifatnya sangat tinggi, apalagi itu penuh dengan vitalitas. Dipenuhi dengan spiritualitas. Setelah itu meresap ke tubuh Luo Feng, tubuhnya mulai tumbuh hampir seperti tanaman kecil yang disiram, berkembang dengan kecepatan luar biasa. Pada waktu bersamaan, kesadarannya memasuki ruang virtual. Di bawah ajaran Babata, ketika kesadaran seseorang memasuki ruang, tubuh masih memiliki pikiran bawah sadar sendiri, dengan pelatihan khusus. Bahkan ketika kesadarannya memasuki ruang virtual, tubuhnya secara tidak sadar bekerja pada satu hal, menyerap kristal Muya. Mari kita mulai pelatihan petarung, seni bela diri pertama. Memulai pelatihan seni bela diri di dalam ruang virtual. Di ruang itu, esensi tubuh Luo Feng mempertahankan tingkat wargot awalnya. Seperti kembali ketika ia berada di kamp pelatihan di ruang virtual. 5 bulan kemudian. Senja. Dalam pakaian dalamnya, Luo Feng berjalan ke ruang gravitasi, menutupnya di belakangnya. Babata, mari kita bekerja pada kontrol hari ini. Bantu saya memindai, periksa kondisiku. Kata Luo Feng, mengambil inisiatif. Sepertinya seseorang sangat percaya diri. Babata tertawa aneh. Luo Feng tertawa, mulai dengan menekan tombol di samping, memasukkan 1910. Gaya gravitasi di ruangan segera terangkat dengan cepat. Ada dengungan rendah di ruangan itu. Pada saat yang sama, gravitasi yang menakutkan mulai bekerja pada tubuh Luo Feng. Dia tidak bisa membantu tetapi tenggelam pada awalnya, lutut sedikit ditekuk, sebelum berdiri kembali tegak. Fiuh. Luo Feng mengambil napas dalam-dalam. Sudah dimulai. Luo Feng menggunakan sedikit kekuatan untuk mengangkat tangan kanannya. Saat ia memegang beling esensi tembaga bibrida, beling ini, di bumi memiliki berat lebih dari 1 ton. Dan di ruang gravitasi dengan 1910 kali gravitasi bumi, ditimbang lebih dari 2000 ton. Wargot bahkan tidak akan bisa mengangkatnya. Bahkan Luo Feng harus menggunakan sedikit usaha. Untungnya gaya gravitasi hanya bekerja di dalam ruangan. Jika gaya gravitasi 5 ton, maka tidak peduli seberapa kuat gaya itu di dalam ruangan, itu tidak mempengaruhi apapun yang terjadi di luar. Bahkan jika gaya gravitasi naik hingga 10.000 kali gravitasi normal, tekanan yang diberikan di luar tetap tidak berubah. Mempertahankan medan magnet dari gaya gravitasi dilakukan oleh sumber daya. Mulailah, kata Babata. Langkah pertama, Luo Feng menggunakan benang energi roh untuk mulai menggerakkan beling. Langkah kedua, Luo Feng menggunakan lebih banyak energi roh untuk memindahkan beling. Langkah ketiga, langkah keempat, beling pisau mulai melayang. Langkah ke-10, Luo Feng terus menerapkan lebih banyak energi roh. Sebelum dimasukkan ke pelatihan planet Yunmo, ia bisa mengendalikan 18 utas energi roh. Namun ia menggunakan 18 utas ini untuk mengontrol 18 item independen. Dia tidak punya cara untuk menyatukan 18 bentuk energi ini bersama. Mereka bekerja secara mandiri. Menggabungkan mereka akan berarti mereka mempengaruhi kekuatan menyerang satu sama lain. Juga, cara energi roh awal Luo Feng digunakan pada baju besinya lemah. Ini karena kontrol detailnya menjadi lemah, sehingga armornya memiliki sedikit celah dan mudah untuk ditembus. Sekarang sama sekali berbeda. Langkah ke-19. Luo Feng meneriakkan langkah terakhirnya. Hoa, kamu bisa mengendalikan 19 utas energi roh sekarang, menggabungkan mereka tanpa mempengaruhi kekuatan mereka? Babata terkejut. Sebelum kamu hanya bisa melakukan 18 kan? Aku sedikit membaik. Luo Feng tertawa. Baik sekali. Mari kita coba gaya gravitasi 2000 kali. Mengendalikan 19 utas energi roh dan menggabungkannya tanpa mempengaruhi satu sama lain. Anda pasti telah membuat beberapa kemajuan pada tahap konsentrasi sisi kontrol. Babata memujinya. 8 langkah dasar kontrol, membubarkan, akut, keuletan, fleksibel, kekuatan, tarian, ilusi, harmoni. Karena Anda telah membuat beberapa kemajuan dalam langkah konsentrasi. Mari kita mulai langkah akut.
5 bulan lalu, Luo Feng hanya bisa mengendalikan 18 utas energi roh. Setelah 5 bulan latihan keras, ia bisa melakukannya 19 sekarang. Namun, dengan kemajuan kecil di langkah pertama, kecakapan pertempurannya telah meningkat dengan peningkatan yang tak terhitung jumlahnya. Mengikuti tuntutan dari 9 langkah dari kontrol. Begitu dia membuat kemajuan dalam 9 langkah, energi rohnya dapat dibentuk menjadi panel besi. Dengan lebih banyak pelatihan, itu bisa dibentuk menjadi jarum untuk menembus musuh. Biasanya, ketika energi roh memasuki tubuh, itu hanya akan meresap dan keluar langsung, namun setelah 9 langkah, itu akan jauh lebih ringkas dan mematikan. Kemampuan menusuknya tak tertandingi. Itu bisa digunakan sebagai senjata. Namun tanpa teknik yang tepat, akan sulit bagi seseorang untuk ditiru. Tahun 2060 tanggal 12 Januari. Sore. Rumah Luo Feng, ruang pelatihan tingkat 2, di dalam ruang gravitasi. Di bawah lampu kuning muda. Seorang pemuda yang mengenakan baju besi tubuh merah darah duduk bersila. Ada beling yang berputar dan menari di sekelilingnya. Tiba-tiba matanya terbuka, layar di sampingnya menampilkan 3100 gram. Kebanyakan pejuang traveler bintang di bumi akan meledak saat mereka berjalan. Suara mendesing. Tanpa suara atau jejak, baju besi merah darah segera menghilang ke kulitnya, mengungkapkan tubuh yang ganas. Dia berdiri. Dibandingkan setahun yang lalu, tubuhnya sedikit lebih kurus. Ia bahkan tampak lebih pendek beberapa sentimeter. Namun, hanya berdiri di sana, dia memancarkan kekuatan yang mirip dengan monster tingkat raja, kekuatan yang membuat orang gemetar. Pelatihan energi roh memang lebih sulit daripada pelatihan pejuang, saya baru saja melangkah ke tingkat 3, tingkat traveler bintang. Luo Feng, berhentilah narsis. Pelatihan ini dianggap mudah pada awalnya, itu hanya akan semakin sulit. Lihatlah Hong dan Dewa Guntur, saat mereka tumbuh, semakin sulit, kata Babata. Luo Feng tertawa. 4 bulan yang lalu, dia sudah membobol petualang bintang petarung level 3, namun baru hari ini dia membobol petualang bintang level 3. Saat ini, bahkan dengan kemampuan tempur saya bisa mengalahkan perwakilan ketiga. Luo Feng sangat percaya diri. Fondasinya tidak bisa lebih solid. Sebagai pembaca semangat, dia lebih kuat dari perwakilan keempat oleh banyak kali. Karena fondasinya kuat, pesawat ulang-alik melonjak dan pisau pemotong busur mudah dikendalikan. Dan kartu truf Luo Feng, beling esensi tembaga bibrida dan pohon anggur kontak laut yang terbangun, yang sebelumnya merupakan baju besi merah darah. Lebih dikembangkan dengan tanaman merambat sekarang. Luo Feng, sekarang. Apakah itu internal atau eksternal, dia telah berubah secara drastis. Dia sekarang layak menjadi murid planet Yunmo. Tiba-tiba, telepon di luar ruang gravitasi berdering. Luo Feng berjalan keluar dari ruang gravitasi, mengangkat telepon dan melihat layar, itu adalah Susin. Dengan Susin menjalankan bisnisnya sendiri dan basis operasinya adalah kota Yangzhou, keduanya sering menghabiskan waktu bersama. Halo, Luo Feng, saya hampir sampai. Saya baru saja membeli bahan-bahannya. Suara Susin terdengar. Orang tuaku pergi berlibur, aku juga sudah membiarkan pengurus rumahku pulang. Bukankah kita mengatakan kita akan makan hari ini? Luo Feng bertanya. Saya baru saja belajar beberapa trik dari televisi, saya pribadi akan memasak hari ini untuk Anda coba. Ini juga pertama kalinya saya memasak. Oh, aku sudah di distrik. Luo Feng berjalan menuju jendela dan melihat keluar. Itu dia sebuah mobil putih melengkung yang indah telah meliuk-liuk di distrik itu, dengan penglihatan Luo Feng. Dia bisa dengan jelas melihat Susin mengenakan gaun katun putih yang tersenyum bahagia di kursi pengemudi. Susin secara pribadi memasak? Luo Feng menarik napas dalam-dalam, menggertakkan giginya. Bahkan jika rasanya mengerikan aku harus menyelesaikannya. Aku bahkan harus memasang ekspresi bersemangat dan memujinya. Petik 2. Luo Feng dengan cepat pergi ke kamar mandi. Dia pergi mandi dan mencuci dirinya dengan air hangat. Segera setelah itu, dengan hanya berpikir, energi emas mengelilingi tubuhnya, menguapkan tetesan air.
Dia dengan cepat berpakaian dan berlari ke bawah. Pada saat ini, Susin baru saja memarkir mobilnya dan berjalan dengan keranjang makanannya. Wow, Luo Feng membuka pintu. Kamu telah membeli cukup banyak bahan. Luo Feng terkejut ketika dia melihat keranjang. Kamu hanya menunggu dan makan, kata Susin percaya diri. Begitu dia meletakkan keranjang di dapur, dia mengeluarkan celemek dari tasnya dan memakainya. Kamu datang siap, Luo Feng tertawa. Tapi tentu saja, Susin langsung pergi ke dapur, menutup pintu di belakangnya. Memulai pertarungannya dengan panci dan wajan. Luo Feng tertawa dan berjalan menuju sofa, menyalakan televisi. Sekarang adalah liburan musim dingin, pacar adik laki-lakinya sedang berlibur dan keduanya dengan senang hati sedang tur, menikmati waktu mereka berdua. Orang tuanya secara tak terduga memutuskan untuk bepergian juga. Tiba-tiba, yang tersisa hanyalah Luo Feng. Beruntung Susin datang secara teratur, keduanya memiliki waktu sendiri. Setelah sekitar 40 menit, pintu dapur terbuka, aroma segar keluar, Luo Feng mengambil baunya enak. Aku bertanya-tanya bagaimana rasanya. Sudah waktunya untuk makan. Susin mengenakan sarung tangan saat dia mengeluarkan panci sup besar dan ditempatkan di atas meja makan. Luo Feng masuk untuk membantu mangkuk nasi dan hidangan lainnya. Sudah selesai. Susin melepas sarung tangannya, celemek dan duduk di samping, 3 piring dan sup, Luo Feng. Cobalah. Mengatakan begitu, dia melihat dengan antisipasi pada Luo Feng, hampir seperti anak kecil yang memiliki selesai menulis esai pertamanya dan menunggu persetujuan. Biarkan aku mencuci tangan dulu. Luo Feng bangkit. Cobalah dulu. Susin menarik Luo Feng kembali, jelas sedikit tidak sabar saat dia menatapnya. Luo Feng tertawa, baiklah. Saya akan mencoba kentang ini dengan daging dadu goreng. Ini kentang dengan daging parut. Susin mengoreksi Luo Feng. Ini robek. Luo Feng tampak terkejut melihat potongan daging di piring. Susin malu ketika dia berkata, saya tidak punya pengalaman, jadi irisan saya tidak cukup tipis. Aku baru saja memotongnya sedikit. Oke, asalkan rasanya enak. Luo Feng menahan tawanya, menggunakan sumpit, ia mengambil beberapa kentang bersama beberapa daging dan memasukkannya ke mulut dan mengunyah. Refleksnya yang terkondisi untuk tersenyum sudah dipersiapkan dengan baik dari sebelumnya, karena ini adalah kali pertama pacarnya memasak, dia harus mendorongnya tidak peduli seberapa buruk itu. Tapi, ekspresinya membeku. Ada apa? Susin kaget, terkejut saat dia memandangnya. Oh, ini sebenarnya tidak buruk. Luo Feng berkata kaget ketika dia melihat daging parut. Mengambil sepotong lagi dan makan. Wow, itu benar-benar tidak buruk. Rasa ini tidak jauh dari restoran, tidak sama sekali. Siapapun yang mengatakan bahwa perempuan tidak bisa memasak pada percobaan pertama mereka jelas berbohong. Susin memandang Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri, apa yang kamu katakan? Bukan apa-apa, aku memuji kamu. Kata Luo Feng. Tapi tentu saja, saya sudah mencoba beberapa di dapur, itu lezat. Susin mengambil sepotong dan makan. Saya harus mengatakan saya memiliki bakat alami dalam memasak. Luo Feng tidak berbohong sama sekali, piring Susin tidak buruk. Dia diam-diam menghela nafas lega. Dia beruntung perutnya tidak harus menderita. Luo Feng dan Susin mulai makan, mengobrol sambil makan. Susin berbicara terus terang tentang bisnisnya dan hal-hal lain. Luo Feng, jimat pengaman pasangan yang kamu berikan padaku, aku selalu memakainya. Itu membuat saya segar. Susin mengangkat dari lehernya sebuah liontin pengaman. Ini sebenarnya liontin perak yang sangat istimewa yang memiliki ukiran unik di atasnya. Tentu saja itu sesuatu yang baik. Kamu bahkan tidak bisa membelinya dengan uang. Luo Feng mengambil satu dari lehernya juga. Liontin ini sebenarnya adalah hadiah dari Babata untuk Luo Feng dan istrinya, dengan masing-masing hadiah. Mereka memiliki beberapa kemampuan perlindungan. Barang-barang dari reruntuhan arkeologis jelas adalah hal yang baik. Susin tertawa. Oh, liontin keselamatan ini dibuat untuk pasangan yang sudah menikah. Luo Feng memandang Susin, dengan senyum aneh, dia berkata, Susin, kapan kita akan menikah?
Orang tua saya mengganggu saya. Pernikahan, keluargaku juga telah mengganggu aku. Wajah mulus sempurna Susin mulai tumbuh merah, namun tidak ada terburu-buru untuk ini. Yuk, jangan terburu-buru. Luo Feng menangkap dan mengangguk, itu bagus juga, mari kita tunggu beberapa tahun. Kamu, Susin menatapnya dengan mata terbelalak. Marah? Haha, apakah kamu khawatir kamu akan ditinggalkan di rak? Luo Feng segera tertawa. Susin bahkan lebih bingung. Ayo, jangan marah. Bagaimana kalau kita mendaftar untuk pernikahan bulan ini? Kata Luo Feng. Itu terlalu cepat. Susin tampak gugup. Yang satu terlalu cepat, dan yang lain terlalu panjang. Wanita. Luo Feng menghela nafas panjang. Susin berkata dengan tidak puas, aku hanya tidak siap dan gugup. Untuk melihat Susin yang biasanya tenang dan terkumpul membuat ulah gadis kecil seperti itu membuat Luo Feng merasakan kehangatan di hatinya. Memang, tahun ini terasa hangat dan damai. Orang tuanya bahagia, saudaranya juga membuka perusahaan investasi dan kemajuannya dalam pelatihan sangat fenomenal dan stabil. Dengan evolusi yang konstan, dan hubungannya dengan Susin semakin kuat. Mereka benar-benar siap untuk berbicara tentang pernikahan. Sejak kejadian di Pulau Bikabut, seluruh bumi telah memiliki kedamaian selama 1 tahun penuh. 5 negara, aliansi H.R. 2 dojo besar. Mereka semua memiliki setidaknya 3 atau 4 kristal mulia dari insiden itu, yang beruntung mendapat 7 atau 8 dari mereka. Ini membantu beberapa kekuatan mendapatkan beberapa pejuang yang lebih representatif dalam tahun itu. 2059 tahun itu adalah tahun di mana jumlah perwakilan di bumi meningkat paling banyak. Totalnya 30 dari mereka. Meskipun mereka kehilangan beberapa perwakilan selama insiden Pulau Berkabut. Namun, jumlah perwakilan di bumi telah mencapai angka 81. Dengan kemanusiaan yang semakin kuat, berurusan dengan monster laut menjadi lebih mudah. Dengan negara-negara mengerahkan prajurit penjelajah bintang, tidak ada kekurangan pejuang. Tahun 2060 Masehi tanggal 13 Januari Amerika Utara, New York. New York, selama periode Nirvana, adalah pusat ekonomi bumi, itu dianggap sebagai ibu kota planet. Saat itu, pendahulu aliansi H.R. bersama dengan berbagai kelompok keuangan, semua keluarga ada di New York. Namun, nirwana besar terjadi dan karena New York paling dekat dengan Samudra Atlantik, itu adalah yang pertama diserang. Karenanya, itu menjadi surga bagi para monster. Sama seperti Shanghai Cina yang terhubung langsung ke Laut Cina Timur, begitu pula New York ke Atlantik. Karenanya, Amerika membangun sektor militer besar tidak jauh dari New York. Bahkan membangun pangkalan militer di New York untuk mencegah monster laut memasuki daratan. Basis yang panjangnya melebihi 500 meter. Seperti monster jahat yang mengambil ruang itu di sungai itu sendiri. Di dalam basis itu, sinar cahaya dari matahari terbenam bersinar, di dalam bunker di bawah. 5 tentara Amerika duduk bersila di atas lantai judi. Hampir tidak ada pertempuran yang terjadi, dan ketika itu terjadi, ada banyak korban. Karena itu ketika tentara berjudi, atasan tidak akan repot. Ya Tuhan, kartu buruk. Seorang pria kulit hitam muda mengutuk ketika dia membuang kartunya. 10 sekop, 10 sekop, 10 sekop. Seorang pemuda kulit putih di samping tidak bisa berhenti berteriak, mengambil kartu yang dibagikan padanya, membalikkannya hanya untuk mengutuk. Sungguh sial, aku kalah lagi. Haha, aku sudah menang lagi. Seorang pemuda dengan rambut keriting pirang tertawa, melalui celah kecil bunker di dinding, ia mengirim ciuman terbang keluar. Oh patung kebebasan yang indah, terus menghujani saya dengan keberuntungan. Kesenjangan menghadap lurus ke arah patung kebebasan, namun patung itu telah lama jatuh dan berubah menjadi reruntuhan. Omong kosong, patung kebebasan telah jatuh, saya tidak percaya Anda akan terus menang, lagi. Pemuda botak itu berteriak. Wow, cepat lihat, apa itu? Salah satu prajurit menunjuk melalui celah. Yang lain segera berlari untuk melihat. Tuhanku, ya Tuhan, ini monster tingkat kaisar. Alarm indik telinga berbunyi, terdengar dari seluruh pangkalan. Pangkalan yang tenang dan santai menjadi sibuk dan tegang dengan segera,
tentara yang tak terhitung mulai mengambil posisi mereka dan bersiap untuk pertempuran. Dengan sinar matahari terbenam bersinar, di depan pangkalan militer yang sangat besar, monster besar telah muncul. Tubuh monster ini panjangnya sekitar 180 meter. Struktur tubuhnya mirip dengan monster tipe singa, tubuhnya ditutupi dengan sisik hitam yang sebesar rumah, masing-masing tampak mengerikan. Bahkan memiliki lebar sayap 200 meter yang ditutupi sisik hitam, mereka tampak seperti terbuat dari baja. Tanduk di kepalanya sepertinya ingin menembus langit. Itu tanduk hitam tunggal dibungkus oleh pola emas, pola kompleksnya menyebar ke lehernya, di seluruh punggungnya dan bahkan ke ekornya. Itu seperti seluruh tubuhnya ditutupi oleh baju besi campuran emas dan hitam. Yang paling mengerikan adalah murid-murid emas gelap itu. Sepasang murid emas gelap, hampir seperti mata dewa. Menjaga pandangannya pada puluhan ribu makhluk di bawahnya. Sepasang murid yang menyembunyikan kedengkian. Es dingin, brutal. Ini dia, eksistensi yang belum pernah muncul di bumi sebelumnya. Seorang monster tingkat kaisar di udara. Itu pacaran dengan kematian. Gunakan meriam laser untuk menembak jatuh. Pasti akan mati. Sementara banyak prajurit pangkalan terkejut dan takut. Mereka masih sangat percaya diri dengan meriam laser mereka, senjata terbesar manusia. Suara mendesing. Suara mendesing. 3 balok putih dengan kecepatan menakutkan menyerang skala rakasa hitam dan emas secara langsung. Balok menghilang. Timbangan tidak rusak. Suara dengung rendah. Seolah-olah raungan dewa dipenuhi di mana-mana. Seluruh populasi monster New York yang hancur menundukkan kepala mereka dalam ketakutan, itu adalah penindasan pada tingkat spiritual. Semua prajurit di pangkalan tidak merasakan apapun kecuali ketakutan yang luar biasa. Para jenderal yang bertanggung jawab hanya bisa melihat ketakutan pada sosok monster yang mengambil lebih dari setengah layar. Hanya makhluk apa itu? Bahkan meriam laser yang kuat tidak bisa melukainya sedikit pun. Mendadak, makhluk itu membuka mulutnya. Melolong. Gemuruh. Bumi gelap, dalam sekejap, ruang di sekitar mulut makhluk itu telah melengkung. Seluruh pangkalan benar-benar terangkat dari tanah dan terbang menuju mulutnya. Saat terbang lebih dekat, itu menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Pangkalan, yang semula lebih besar dari seluruh tubuh makhluk itu sebenarnya menyusut hingga tidak lebih dari 5 meter. Para prajurit yang tidak lebih dari semut untuk makhluk itu semua ketakutan karena ketakutan, teriakan dan jeritan ketakutan memenuhi udara. Makhluk itu menelan pangkalan dalam satu tegukan sebelum menutup mulutnya. Seluruh markas hilang. Ya Tuhan, di gedung pencakar langit yang jauh dan jauh dari mana laser ditembakkan. Para prajurit semuanya pucat, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Gemuruh. 2 makhluk laut besar lainnya muncul. Jika Luo Feng atau Hong dan yang lainnya telah melihat ini, mereka akan mengenali. 2 makhluk ini adalah 2 monster, Grand Emperor, lainnya. Air mulai mendidih saat monster laut lainnya yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka semua tampak seolah-olah mereka telah melihat dewa mereka pada makhluk misterius itu. How! Makhluk itu mengangkat kepalanya dan meraung, itu tanduk yang menembus langit. Itu hampir seolah-olah itu mengumumkan, itu telah datang. Akhir dari chapter 232 sampai 233 episode 79, terima kasih.